Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat cerdik pandai, para asatis wal asatizah, dan yang kami hormati pengurus Masjid Izzatul Islam beserta perangkat-perangkatnya yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memandu imam solat isya dan tarawih serta memberikan kultum pada malam hari ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah solat isya dan solat tarawih yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dapat hadir dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita, amalia kita, peramalan kita, doa-doa kita pada malam hari ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, salawat serta salam selalu kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah selalu dan semoga mencurahkan salawat dan salamnya kepada teladan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam yang kita ucapkan pada malam hari ini akan menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kiranya ila yaumil akhir nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pembelaan-pembelaan serta pertolongan-pertolongan ila yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita galo-galo sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita dihadirkan Allah di bulan suci Ramadan. Mungkin para ustadz, para dai sudah mengulang kaji bahwasanya doa-doa kita dari awal bulan Rajab, bulan Sa'ban sampai Ramadan, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, minta berkahi di bulan Rajab, minta berkahi umur kita di bulan Sa'ban, minta sampai ke di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini disampaikan. Bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak disampaikan pada bulan suci Ramadan ini doanya tidak dikabulkan. Tetapi memang batas waktu dan ketentuan umurnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di bulan Rajab. Ada yang memenuhi panggilan Allah di bulan Sa'ban, dan kita disampaikan pada hari ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan menurut pandangan Islam. Karena di bulan Ramadan inilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya berusaha untuk banyak menggali amalia-amalia, perbuatan-perbuatan baik. Dan hari ini kita sudah memasuki 10 Ramadan awal, belum memasuki 10 Ramadan yang kedua, belum memasuki 10 Ramadan yang terakhir. Jadi 10 Ramadan yang pertama ini awalur rahmah, kami mengulang kaji. Artinya kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala
dan semoga kiranya Allah memberikan dan menurunkan rahmat kepada kita semua, khususnya yang beribadah pada malam hari ini di Masjid Izzatul Islam. Amin. Dan mudah-mudahan nanti juga kita disampaikan pada 10 Ramadan yang berikutnya. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengah kita mencari ampunan Allah. Kalau nak nyari ampunan dari manusia, dak kati ampunnya. Ada yang maaf ke, ada yang tidak. Kalau yang galak maaf ke lemah. Nah banyaklah yang nak galak maaf karena rasa sakit hatinya. Tapi kalau kita mencari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita perbuat sebelum datangnya bulan Ramadan sampai dipertemukan bulan Ramadan ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang kita perbuat, sekalipun dosa itu sangat besar kita lakukan. Artinya melanggar perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa-dosa kita selagi itu tidak melanggar daripada perintah Allah, terutama dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkalilah kita pernah satu dosa, berbuat dosa dengan orang tua, masih diampuni. Punya dosa dengan tetangga, masih diampuni. Tidak sebaikan dengan tetangga sampai Ramadan ini, masih diampuni. Tapi nanti waktu balik kalau kita tidak sebaikan, tagih dulu kata Allah masuk surga. Aku mudah ngampuni dosa awak tu kira-kira bahasa Palembang. Tapi cari maaf dulu sesama manusia. Jadi kalau kita malam ini masih ada nyimpen satu dosa dengan tetangga, tidak sebaikan, walau alam bisawab, mohon maaf. Karena di surga itu dak katik tempat wong yang masih ihsan. Karena di surga itu dak katik wong yang masih meninggalkan satu dosa. Karena di surga itu nanti orang-orang yang memang betul-betul mendapat ampunan Allah, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ketika datangnya bulan suci Ramadan ini kami mengulang kaji. Karena banyak orang-orang ketika datang bulan suci Ramadan ini, dia gembira, dia senang, dia paham dengan maknanya. Ada orang yang senang dengan datang bulan suci Ramadan tapi tidak paham kandungan maknanya. Ada sebaliknya, ketika datang bulan suci Ramadan dia bencinya bukan main. Maka Nabi katakan ketika datang bulan suci Ramadan ini, macam-macam uji bahasa Palembang, golongan manusia ini dibagi menjadi 3 golongan. Maka golongan yang pertama dikatakan oleh Nabi, masrurun wa ya'rif qimatur Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, senangnya bukan main. Alhamdulillah ya Allah, datang bulan suci Ramadan, aku dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Di samping dia cinta bulan suci Ramadan, dia juga paham dengan kandungan makna bulan suci Ramadan. Antum puasa, aku puasa Ustaz. Ngapa puasa? Karena memang aku tahu kandungan amalia di dalam bulan suci Ramadan ini luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya, dan seluruh amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wong yang senang dengan datang bulan suci Ramadan, dia senang, dia paham bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan ini kandungan makna amaliyahnya begitu luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Lalu kita jengok golongan yang kedua ketika datang bulan suci Ramadan. Dia senang memang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masrurun wala ya'rif qimatur Ramadan. Dia senang datang bulan suci Ramadan tapi tak ngerti kandungan bulan suci Ramadan. Antum puasa Ustaz. Ngapa puasa? Dasar wae lah melok-melok wong puasa melok puasa. Dia puasa, dia ibadat solat 5 waktu tapi tak solat tarawih. Artinya apa? Tak paham bahwa sesungguhnya rangkaian ibadah Ramadan itu di dalamnya ada solat tarawih. Sebab solat tarawih ini ada di bulan Ramadan inilah uji kita. Di bulan-bulan lain mana ada. Dia senang dengan datangnya bulan suci Ramadan tapi tidak paham dengan kandungan bulan suci Ramadan. Bagi orang yang paham, di samping dia melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, dia ngaji Quran, dia melakukan solat tarawih, dia melakukan solat tahajud, dibantu dengan solat-solat sunnah yang lain. Artinya dia paham dengan makna kandungan bulan suci Ramadan ini.
Tapi pada golongan yang ketiga kata Nabi, ghairu masrurun bal yakrahu Ramadan. Golongan yang ketiga ini ketika datang tamu yang agung luar biasa yang namanya Ramadan, bencinya bukan main. Ya Allah, dengat lagi nak puasa pula, dengat lagi nak Ramadan pula, lokak tak laku jualan tu puasa Palembang. Allahu Akbar. Nah, tiga golongan inilah, tinggal golongan yang mana kita ketika menyambut datang bulan suci Ramadan itu masuk. Padahal sesungguhnya bulan suci Ramadan ini Allah janjikan bagi orang-orang yang betul-betul puasanya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah janjikan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tidak kepengen masuk surga. Orang yang tidak semayang baik kepengen masuk surga. Orang yang tidak puasa baik pengen masuk surga, betul? Karena surga itu kalau bahasa kita macam manusia, dia manggil, wahai ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam surga. Surga itu manggil sesungguhnya. Al jannatu mustaqo ila arba'atin nafar. Karena surga itu merindukan 4 golongan orang-orang. Yang pertama talil Quran, karena di bulan Ramadan inilah kita dianjurkan untuk banyak baca Quran. Karena Ramadan sahrul tarbiyah, Ramadan adalah bulan pendidikan. Rajin baca Quran 30 hari. Ya dah, diharapkan setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, baca Qurannya masih terus. Ramadan lancar baca Quran, habis Ramadan habis pula baca Quran. Ramadan lancar solat sunnah, habis Ramadan tak lagi semayang solat sunnah. Inilah bulan Ramadan sahrul tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Kita ditempa. Yang biasanya galak marah ditempa supaya belajar untuk tidak marah. Paling tidak punya rem. Oh ya, aku lagi puasa. Kira-kira model itu. Jadi menahan hawa nafsu. Karena puasa itu bukan mengajari, mohon maaf, semuanya sudah tahu dan paham. Karena puasa itu bukan menahan hawa nafsu saja. Mata puasa, mulut puasa. Ini puasa tapi mulutnya masih ngomong ke wong. Si anu tu nak ke masjid solat tarawih bicaranya. Pakai jilbab warna biru boleh ngutang dia tu. Awak puasa tapi ngomong ke wong lancar. Dah. Ini ibu-ibu biasanya. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ana yakin bagus kalau ibu di sini. Yang bagus. Nah ini puasa nahan hawa nafsu tapi mulutnya tidak puasa. Menahan hawa nafsu mulutnya puasa tapi matanya tidak puasa. Ya dah, menahan hawa nafsu mulutnya puasa, matanya puasa tapi raganya tidak puasa. Jadi puasa itu seluruhnya yang ada pada diri kita semuanya berpuasa, bukan sekedar menahan hawa nafsu. Maka banyak orang yang puasa tak boleh apa-apa. Cuma lapar haus baik kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak boleh apa-apa. Karena puasanya ngomong ke wong. Puasanya diterima Ustaz, diterima. Tapi amalnya tidak katik. Cuma boleh lapar dengan haus baik. Ini yang pertama talil Quran, sedikit lagi. Jadi baca Quran ini penting di bulan suci Ramadan. Kalau pengen dirindukan surga. Yang kedua, wahafizil lisan. Jago lisan kita, jago omongan kita. Ini bulan Ramadan, ini puasa, tersinggung masih nak ngomong ke wong, tersinggung masih nak marah. Tidak terrem lagi singgungnya mulutnya. Padahal ini bulan Ramadan. Kalau ada orang marah, kita katakan ini saimun. Aku ni lagi puasa, mohon maafkan. Sampai 3 kali ini saimun. Ini saimun, sesungguhnya aku lagi puasa. Undak puasa lantaklah dia. Ya dah. Maka wahafizil lisan, jago lisan kita. Lisanun hasanah, ucapkan yang baik-baik. Yang kedua, kalau pengen dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Jadi banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah kalau kepengen dirindukan surga. Tidak ada ruginya bersedekah. Belum pernah terdengar orang, Ustaz, aku bangkrut gara-gara sedekah. Belum pernah. Justru orang yang rajin bersedekah, Allah lipat gandakan hartanya. Boleh buktikan. Saya sudah buktikan. Yang paling penting orang yang dirindukan surga ini pada hari ini yang kita laksanakan as-saimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semua yang hadir pada malam hari termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang mohon maaf karena kita nak tarawih. Mohon ampun kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. روحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني